warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan fungsi kuadrat bagian ketiga, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, materi ini ada di buku siswa halaman 95 sampai 102. Coba kita perhatikan grafik yang ada di sini. Nah, ini merupakan grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas berarti kita ingat kembali bentuk fungsi kuadrat kan seperti ini ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau dia terbuka ke atas begini, nilai a-nya berarti a lebih besar dari 0. Nah, kalau dia terbuka ke bawah begini, ini berarti nilai a-nya itu kurang dari 0 atau a-nya itu negatif. Kalau ini tadi a-nya itu positif ya. Nah, ketika grafiknya itu terbuka ke atas, maka yang dimiliki adalah nilai minimum. Di sini dia. Nah, nilai minimum. Ini dia ya keterangannya. Nilai minimum. Kemudian ketika grafiknya itu terbuka ke bawah, maka nilai yang dimiliki adalah nilai maksimum, yaitu nilai yang paling tinggi di titik puncaknya. Di puncak, di sini berarti. Nah, nilai maksimum ini dan nilai minimum ini merupakan nilai optimum. Bagian dari nilai optimum yang di sini. Berarti nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, berarti nilai, kalau dibilang nilai berarti nilai itu Y. Kalau ditanya nilai itu adalah ini koordinat Y ya, berada di koordinat Y. Kemudian pasangannya, kalau dalam bidang kartesius setiap X pasti pasangannya Y dan X gitu ya. Nah, untuk pasangannya itu X. Nah, X ini adalah sumbu simetri. Kalau dibuat dalam bentuk X saja ada di garis ini. Sumbu simetri berarti ketika grafik ini dilipat maka dia simetris. Ya, ini titik tengah ya membagi dua grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, pasangannya inilah yang dinamakan koordinat titik puncak nantinya. Koordinat puncak mau itu puncaknya di atas ataupun puncaknya di bawah atau koordinat optimum. Ya, berarti pasangannya itu kalau X-nya itu adalah sumbu simetri, sedangkan Y-nya itu adalah nilai optimumnya. Begitu ya. Nah, apa rumus untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c tanpa harus terlebih dahulu menggambarkan grafik? Nah, rumus sumbu simetri, garis yang membelah grafik menjadi dua itu bisa ditentukan oleh X sama dengan negatif B per 2A, di mana B ini adalah koefisien X, kemudian A-nya ini adalah koefisien X kuadrat. Dengan nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif D itu seperti yang sudah pernah kita bahas di persamaan kuadrat, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, ini rumusnya. B ini lagi-lagi kita pakai yang di sini. Nah, berarti koefisien X. Kemudian 4 tetap, A-nya koefisien dari X kuadrat yang di sini. Kemudian C-nya yang ini. Begitu ya. Berarti kalau dipasangkan X sama Y itu X-nya sumbu simetri, Y-nya adalah nilai optimum, maka ini jadinya titik optimum ya, koordinat optimum begitu. Nah, ini cara menentukan sumbu simetri. Contoh 1, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik Fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah setengah. Gitu ya. Berarti di sini kita ketahui A-nya itu sama dengan 1. B-nya sama dengan negatif 4. C-nya sama dengan 1/2. X
tadi kan sama dengan negatif B per 2A. Maka di sini negatif B, berarti negatif yang pertama. Kemudian nilai B itu kan negatif 4, diganti. Kemudian 2 kali A, A-nya kan 1. Jadinya negatif kali negatif positif. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nah, ini yang kedua, nilai optimum. Berarti Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, ini berarti D-nya kita cari dulu di luar. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dimana B itu sama dengan negatif 4. Ya, 4 kuadrat kurang 4. A-nya itu 1. C-nya itu setengah. Ya, 4 kuadrat jadinya 16 kurang 4 kali 1, 4 kali 1, 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi 16 kurang 2 adalah 14. Nah, 14 ini langsung kita masukkan ke dalam Y. Y sama dengan negatif, berarti tulis dulu negatif. D-nya 14, tulis 14, kemudian di sini 4, A. A-nya 1, ganti A-nya 1. Sehingga bersisa 14 per 4. Nah, ini sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2, 7. Ini ada minnya. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga hasilnya negatif 7 per 2. Jadi, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif 7 per 2. Oke, kita ke contoh 2. Tentukan fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurang 12x kurang 17 mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Berarti antara 2. Berarti diketahui di sini negatif 2x kuadrat kurang 12x kurang 17. Apakah dia punya nilai maksimum atau nilai minimum? Maksimum berarti kita lihat dari A-nya. A-nya kan negatif 2. Berarti apa di sini? A itu kurang dari 0. Karena A itu kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah, ya. Nah, karena kurva terbuka ke bawah, berarti kan bentuknya seperti ini. Maka nilai optimumnya berada di sini. Karena nilai optimumnya berada di paling atas, berarti yang dia miliki adalah nilai maksimum, ya. Nilai maksimum. Nah, berapa nilai maksimumnya? Kita tentukan dengan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, kita cari dulu D-nya. Diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya, berapa B-nya? B kan koefisien dari X. Berarti B-nya negatif 12 kuadrat. Kurang 4-nya tetap. A-nya berapa? A-nya kan negatif 2. Kemudian C-nya negatif 17. Sehingga di sini hasilnya 144. Ini negatif 4 kali negatif 2, positif 8. Kemudian positif 8 dikalikan dengan negatif 17. Maka hasilnya adalah negatif 136. Sehingga hasilnya di sini adalah 144 kurang 136, hasilnya 8. Ya. Maka kita masukkan kembali negatif 8 dibagi dengan 4 kali A. A-nya berapa di sini? Negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 8 per negatif 8. Negatif dengan negatif positif kan? Sehingga 8 bagi 8 adalah 1.
Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Ke contoh berikutnya. Nah, di sini disuruh tinjau ulang. Apa katanya? Tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah c. Sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Nilai optimum itu kan y. Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, Y-nya ini sudah diketahui. Nilai optimumnya itu adalah 20. Kemudian 4A, berarti A-nya di sini 1 ya. Yang di sini negatif D, berarti kita cari dulu. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B-nya itu kan negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1. C-nya tetap C. Karena nilai C yang ditanya. 4 kuadrat kan 16 kurang 4C. Nah, ini nilai D-nya. Maka kita taruh di sini, berarti nilai D 16 kurang 4C ya. Nah, ini 4 kali 1 kan 4. Ini disilangkan aja. Ini kemari, karena ini enggak ada dianggap 1. Berarti 20 dikali 4. 20 dikali 4 sama dengan 16 kurang 4C. 20 kali 4 kan 80. Ini 16 kurang 4C. Nah, berarti negatif 4C itu sama dengan 80 dikurang 16. Maka jadinya di sini adalah 64. Ini tetap negatif 4C. Nah, lanjut kemari. Berarti C sama dengan 64 bagi negatif 4. Ya. Sehingga hasilnya 64 bagi negatif 4 adalah negatif 16. Maka nilai C-nya adalah negatif 16 ya. Baik, untuk hari ini kita padahi dulu video kita kali ini. Kita akan melanjutkannya di bagian latihan tentang sumbu simetri dan nilai optimum pada video selanjutnya. Silakan ditunggu ya.